Shalom jemaat Tuhan, kabar sukacita, penuh kemuliaan di wajah-wajah kita karena kita orang-orang yang menang sampai hari ini. Memasuki bulan yang baru di bulan November. 10 bulan Tuhan menolong menyertai dan bulan depan kita akan mengakhiri tahun ini. Kita tahu rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Ya, menjadi bagian setiap kita anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kalau dunia memprediksikan hal-hal yang sebaliknya, tetapi mari percayai firman Tuhan dalam setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi anaknya, tetapi hal yang mendatangkan sukacita damai sejahtera. Jadi kalau ini yang orang pahami, orang tidak akan takut dan gentar untuk hari esok. Mau makan apa kita pe keluarga, mau bayar dengan apa, tapi uang pendidikan anak saya. Karena kita tahu Tuhan memberikan full sempurna bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kebenaran kita di bulan November ini, mari kita mau menghidupi. Karena sepanjang bulan selalu ada rema yang menguatkan, meneguhkan kita. Dan rema itu menjadi daging dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saya banyak mendengar ada kesaksian-kesaksian yang dari jemaat yang menyatakan sungguh setiap firman yang dilepaskan setiap awal bulan. Karena itu tema suara gembala dari ibu kita, Ibu Gembala Mamleni, itu terjadi ya. Jadi bukan hanya sekedar terjadi bagi jemaat, mari kita juga melepaskan firman itu bagi orang-orang di sekeliling orang. Sehingga firman itu menjadi nyata. Dan kebenaran firman pada siang hari ini kita dapat ambil di Matius 8 tentang iman. Ya, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Jadi pengertian iman, kalau kita tahu di Ibrani 11 itu ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat tapi itu pasti terjadi, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum melihat tapi kita percaya, itu iman. Dan iman ini adalah, ini yang Mam sampaikan tadi, alat bayar di kerajaan surga. Jadi seperti kita ada di dalam, tinggal di dalam dunia ini, segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu harus memiliki uang. Ya, kalau tidak ada uang saya tidak bisa membeli makanan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, iman adalah alat bayar untuk kita melihat, menikmati dan menerima sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Mari kita baca PowerPoint dari multimedia, boleh ditampilkan tentang iman. Ya, iman ini jadi kekuatan kita menjalani hari-hari ini. Dan kemarin saya bilang itu di doa pengerja. Jadi mari percayai apa yang kita dengar tentang siapa Dia, Allah yang berfirman bagi setiap orang. Karena ini kekuatan kekristenan kita. Karena kita hidup hanya karena percaya. Jadi kalau baru mau dengar firman, ya cuma firman itu lagi, semulai pandang enteng. Ya, mari jemaat Tuhan, terima dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati. Jangan merasa saya sudah tahu firman ini. Saya sudah mengalami 10 tahun lalu. Hari ini ditentukan oleh imanmu, ya. Jadi hari ini jangan lihat 10 tahun lalu apa yang kau capai, tapi lihat hari ini hidupmu di hadapan Tuhan. Apakah engkau lebih dari apa yang kita alami di 10 tahun lalu, atau kita justru menurun iman kita? Dulu berapi-api, sekarang sudah biar sudah jauh melayani, menjauh dari persekutuan gereja. Tapi mari Tuhan bilang selalu ada pertumbuhan kalau kita dengan Tuhan. Iman kita akan bertumbuh secara luar biasa karena kita masing-masing memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Jadi kepercayaan kita menentukan pertumbuhan iman kita. Jadi kita semua tak percaya sudah dibaptis, amin. Sudah percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, bukan hanya sekedar di mulut. Ya, tetapi kita mengalami setiap hari pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang bilang saya tidak pernah mengalami. Bapak Ibu, mujizat itu ketika kita bangun pagi, mari kita sadari, itu mujizat yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak pernah mengalami mujizat, Anda sungguh orang yang tidak mengenal Tuhan. Pengenalan kita itu datang dari keseharian kita, ya.
bukan hanya sekedar datang ibadah melayani, tapi mari dimulai dari kita melihat diri kita siapa di hadapan Tuhan. Kita lihat Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita akan membangun hubungan dengan orang-orang yang membangun kehidupan kita. Jadi hari-hari ini kalau ada teman-teman yang toksik, mari kalau Bapak Ibu tidak bisa menggarami dia, menjauhlah dari dia. Karena Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang baik membuat karakter kita menjadi semakin baik. Amin. Dan kita baca di Matius 8 tentang iman. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ini berbicara tentang iman yang besar. Ada PowerPoint multimedia yang iman yang besar. Pertama poin garis besar, poin pertama yaitu iman yang besar. Apa itu iman yang besar? Mari kita baca di Matius 8 ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini jawaban Yesus bagi setiap orang, Tuhan pasti. Ya, di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, firman-Nya ya dan amin. Dan ayat 8 dikatakan begini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit, ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Jadi ini kita lihat kesetiaan seorang prajurit kepada atasannya. Ya, kita tahu semua orang ini prajurit kerajaan Allah. Jadi amin. Dan Tuhan itu orang peatasan. Jadi kalau Tuhan bilang pergi, pergi. Tuhan bilang datang, datang. Dan seterusnya ya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Bayangkan Tuhan Yesus bilang, dia heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi ini iman yang besar, kita tahu ini perwira ini prajurit Romawi. Jadi dia bukan dari bangsa Yahudi, dia bukan orang yang mengenal Tuhan pada dasarnya. Ya kalau di masa dulu itu ketahuan jelas perbedaan yang Yahudi dan yang bukan. Ya, jadi jemaat Tuhan, tapi lihat imannya, ya. Imannya yang menyelamatkan dia, imannya yang menyelamatkan hambanya. Tapi lihat di sini iman itu mengerjakan hal-hal yang menjawab kebutuhan orang lain. Ya, dia beriman, dia minta hambanya yang dia kasih itu disembuhkan. Dan dia belajar dari kehidupannya sebagai seorang perwira. Ya, kalau berbicara perwira, disiplin tingkat tinggi. Penundukan diri, rasa hormat ada coba lihat di PowerPoint. Itu ada dua nilai, hormat dan tunduk. Ya, jadi hormat dan tunduk. Dan itu yang dia praktekkan dalam kehidupannya dan kehidupan sehari-harinya itu yang dia bangun di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan ini yang katakan, bangun keseharian kita, jangan ada kemunafikan. Dimulai dari pribadi dan keluarga rumah tangga, orang-orang yang mengenal dengan kita. Ya, suami istri bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tetapi di rumah
tidak ada saling menghormati, tidak ada penundukan diri, maunya selalu saya yang benar. Sehingga selalu terjadi di sana ada amarah, kebencian, baku bawa tapi di dalam hati ada kebencian. Ya, di sini mari kita mau bangun sesuatu yang ilahi. Ya, iman kita dibangun atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Dan kebenaran ini datang bagi setiap kita ketika kita percaya. Kita semua sudah percaya, ada yang belum dibaptis. Jemaat Tuhan ada yang belum dibaptis. Mari berikan dirimu minggu depan hari Jumat ada baptisan air. Ketika kita percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, iman itu ditanamkan dalam setiap kita. Tetapi pertumbuhan iman kita itu pilihan kita. Jadi kita sendiri yang bertanggung jawab pertumbuhan iman kita. Mau sekecil apa, sebesar apa. Ya, jadi dibangun dimulai dari kehidupan keseharian kita. Apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita menghormati orang lain ya? Apakah kita taat akan orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita? Sebagai perwira dia ada atasan, dia ada bawahan. Tapi apa yang dia lakukan kepada atasannya itu otomatis yang dia lakukan kepada bawahannya. Sehingga ada suatu hubungan yang luar biasa yang terjadi. Dan itu menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi iman itu akan bertumbuh seiring usaha kita untuk mengejar panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita. Usaha kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dimulai dari kita mau merenungkan kebenaran firman. Dan yang PowerPoint tetap ya di depan. Yang masih di iman yang besar. Jadi dikatakan sikap hidup keseharian kita mempengaruhi iman kita. Jadi mari jemaat Tuhan kita saling menghormati satu sama lain ya. Menghormati walaupun kita berbeda cara pandang masa lalu ya, pola asuh di masa kecil, tetapi kita menghormati karena kita semua ini anak-anak Allah, ciptaan Tuhan yang paling berharga dan mulia di mata Tuhan. Jadi tidak ada lagi ya, mungkin marah bisa tapi jangan mengata-ngatai hal-hal yang tidak berkenan. Ya, jangan mengorbankan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jangan hiduplah penuh hormat. Karena ketika menghormati Tuhan kita pasti menghormati orang lain di sekeliling. Ya, jadi jangan tunduk. Penundukan bukan berarti tunduk kepada hal yang salah, tetapi kita merendahkan diri satu sama lain. Karena iman menentukan, bukan hanya menerima yang diminta di dalam dunia. Bayangkan, bukan sekedar saya percaya saya akan mendapatkan. Tetapi lebih dari itu, kita memiliki nasib di dalam kekekalan yang luar biasa. Masuk dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya, poin kedua, iman yang kecil. Kita baca di Matius 22, di Matius 20. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30 itu di PowerPoint ada yang dikoreksi. Matius 6 ayat 30. Boleh bisa ditampilkan iman kecil. Matius 6 ayat 30 saya bacakan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini poin kedua ini, iman kecil. Berbicara tentang iman yang kurang. Ya, berbicara orang yang kurang percaya. Dia masih setengah-setengah. Dan boleh baca, tampilkan multimedia di Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang percaya? Saya bacakan di Matius 6 ayat 30 ini di firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dan jika Allah sedemikian mempedulikan bunga-bunga yang hari ini mekar dan besok layu, bukankah pasti ia akan mempedulikan kalian? Hai orang yang kurang beriman. Jadi sekali lagi Tuhan jelaskan ada bermacam-macam iman di pembacaan firman kita hari ini. Dan poin kedua ini iman
yang kecil. Ya, jadi iman yang kecil. Jadi mari jemaat Tuhan hari ini kita tidak tahu siapa Bapak Ibu peiman. Dan maunya seseorang tidak bisa menentukan, oh ngana peiman lemah. Tetapi kita lihat diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita dalam kelemahan, Tuhan sudah berikan kita kekuatan. Tetapi yang menghalangi kita mengalami kekuatan itu karena ketidakpercayaan kita. Sehingga ketika ketidakpercayaan itu muncul, pasti itu akan diikuti oleh kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Dan ini yang membunuh iman kita sehingga iman kita tidak bertumbuh. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita tahu yang terbaik Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada kekhawatiran apapun sekalipun kita ada di dalam pergumulan masalah hari-hari ini. Sebab itu semua itu akan mengerjakan iman kita semakin teguh. Ya, jadi tadi Mam katakan janganlah kita bersungut. Ya, janganlah kita mengeluh. Janganlah kita membantah, memberontak. Kalau memang kita memang menerima, karena mungkin Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita. Ya, suami, istri. Mungkin ada kata yang mungkin menyakiti orang. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, jangan lihat siapa dia yang berkata-kata jahat kepada kita. Tapi lihat diri saya. Mungkin Tuhan lagi mengeluarkan sesuatu yang belum beres dalam hidup saya. Jadi kita lihat itu, karena kita tidak bisa menahan perkataan orang atas setiap kita. Tetapi kita bisa menahan, itu tidak akan mempengaruhi saya. Ya, karena itu dibutuhkan iman yang teguh. Karena kalau kita sampai ada di masa pengeluhan, kita akan terus mempersalahkan orang lain. Kita akan terus mempersalahkan keadaan. Padahal sebenarnya itu Tuhan lagi membangkitkan iman kita. Sehingga iman kita tetap teguh, teruji. Dan kita dapati kita memiliki iman yang besar. Sehingga apa saja yang kita minta di dalam namanya, Tuhan menyatakan. Kita lihat kekedewasaan rohani itu menjadi bagian setiap orang. Jadi di iman yang kecil ini Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Ya, di message, ya saya tidak dapat baca, saya baca lagi di sini. Di versi The Message di Matius 6 ayat 30 dikatakan begini dengan bahasa Inggris ya. Step your life in God reality, God initiative, God provision. Don't worry about missing out. You will find all your everyday humor concern will be met. Artinya begini, jangan khawatir kehilangan. Anda akan menemukan semua kebutuhan Anda sehari-hari dan semua itu akan terpenuhi. Jadi disediakan step your life in God reality. Jadi berikanlah hidupmu di dalam realitas Tuhan. Ya, di situ ada Tuhan menyediakan semua yang orang perlukan. Dan ada God inisiatif. Tuhan berinisiatif. Tuhan punya banyak cara. 1000 macam cara bahkan lebih. Untuk menyediakan semua kebutuhan kita. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Jadi itu bagian orang semua yang akan mengalami lawatan Tuhan. Dengan iman kepercayaan yang teguh. Kita tahu Tuhan sudah menyediakan. Ya. Jadi jangan bilang Tuhan belum menyediakan, Tuhan sudah menyediakan. Ya, di belakang layar, tanpa kita ketahui, Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik bagi setiap orang. Hanya diperlukan apa? Nilai tukar, yaitu iman yang teguh di hadapan Tuhan. Jadi mari kita orang-orang di kerajaan Allah memiliki nilai tukar iman untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga, iman biji sesawi. Ya, ini iman biji sesawi di Matius 17 ayat 20 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi ini iman biji sesawi. Iman yang kurang percaya. Hampir beda-beda tipis dengan iman kecil ya. Dan Tuhan bilang begini, kalau orang punya sebesar biji sesawi,
ada iman yang kita tahu itu ada dan kita hargai dalam setiap kehidupan kita. Orang hanya berkata, ya, perkataan kita, perkataan iman kita akan memindahkan gunung. Berbicara gunung itu sesuatu yang besar dan sesuatu yang hal yang mustahil untuk orang pindahkan. Apalagi kan mau naik, susah apalagi orang mau pindahkan. Tetapi Tuhan bukan hanya sekedar langsung saya pindah gunung Kelaba, tidak. Tetapi ada suatu kemampuan, kualitas, kekuatan Allah ketika kita memiliki iman. Ya, jemaat Tuhan, jangan biarkan imanmu stuck, tertidur, biasa-biasa saja. Dulu tidak ada perubahan, sekarang tidak ada perubahan. Hari ini mari bangun imanmu. Buat orang semua bertumbuh di dalam pengenalan yang baik dengan Tuhan. Karena ada sesuatu hal yang besar, pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi setiap orang. Yang kalau kita tidak memakai iman yang teguh itu tidak bisa kita lakukan. Sia-sia. Tetapi diperlukan iman yang teguh untuk kita melihat rancangan Tuhan yang terbesar terjadi atas kita, keluarga, rumah tangga, anak keturunan kita. Sehingga ini dibutuhkan kepercayaan tidak bimbang. Apakah jemaat Tuhan percaya? Percaya apa yang kita imani pasti terjadi? Amin. Amin. Jadi percaya saja. Jangan masa sih bagaimana Tuhan mesti pindah tapi gunung pergumulan ini besar sekali. Kalau tidak tahu kuasa Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Kalau Tuhan pernah tolong kita dulu, hari ini dan selamanya, pertolongan Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi janganlah keadaan dunia ya membuat kita mulai kurang percaya. Masih lebih mempercayai medsos daripada firman Tuhan. Ya, masih mempercayai apa kata orang daripada apa kata firman. Jangan krisis identitas jemaat Tuhan. Karena kita ini anak Allah, kualitas Allah dalam setiap kita. Apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi. Bagian saya mungkin sebagai gembala hanya menyampaikan, menopang, mendoakan. Tetapi yang mengalami Bapak Ibu masing-masing dengan pergumulan, mari berdiri di hadapan Tuhan. Kita sudah ditentukan menang atas pergumulan ini. Tuhan, saya perintahkan pergumulan ini. Saya akan mengalami jalan keluar. Saya perintahkan sakit penyakit ini pergi dari tubuh saya. Jadi iman kita yang akan membuat mujizat kesembuhan, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan orang semua. Dan lanjut yang terakhir di poin keempat, ukuran iman. Nah ini ukuran iman. Dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap orang ada ukuran iman yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap orang. Dan seperti saya bilang tadi, pertumbuhan iman itu orang yang memilih. Ya biar saya biasa-biasa Jo. Saya di level 1 Jo terus. Tidak jemaat Tuhan. Kalau dengan Tuhan pasti akan mengalami pertumbuhan. Tetapi ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi kenapa Bapak itu dia cuma berdoa Tuhan langsung jawab. Kita sudah berpuluh tahun tidak dijawab. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kenali dia, siapa Allah yang menjadikan langit dan bumi. Siapa Allah yang menciptakan engkau. Siapa Allah yang menulis hidupku sejak dari kandungan ibuku. Ya, jadi kenali Tuhan secara pribadi. Jangan hanya bergantung kepada gembala FA, ya, gembala, pengerja, teman. Tapi mari bangun hidupmu di atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, keakraban seperti seorang anak kepada Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ya, Tuhan, ini aku, Tuhan saya mau keluar hari ini. Biar saya lihat rancangan Tuhan terjadi atasku. Saya serahkan kekhawatiranku, ya, kecemasanku ke atas masa depanku kepadamu Tuhan. Dan kita akan lihat hidup kita, iman kita akan bertumbuh di dalam pengenalan yang semakin luar biasa dengan Tuhan. Jadi ukuran iman kita ditentukan oleh cara kita menyikapi keseharian kita.
Apa yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kita, Tuhan sudah taruh iman. Tetapi mari bangun itu. Perkatakan firman iman. Renungkan firman Tuhan. Karena hanya kekuatan firman Tuhan yang sanggup menghidupkan kita untuk hari-hari ini. Yang menguatkan, mengokohkan kita. Ada banyak orang percaya kepada kekayaannya. Percaya kepada pekerjaannya. Percaya kepada hartanya. Tetapi mari di dalam dunia ini semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu akan binasa berlalu. Tetapi yang hanya tinggal tetap perkataan firman Tuhan. Ya, kita ada di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mari evaluasi diri kita. Tuhan, terlalu banyak waktu yang saya buang untuk mengejar karir. Saya lupa mengejar Engkau dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi mari kebutuhan semuanya dalam dunia ini hanya bisa tercukupkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Ya, apapun yang kita pegang hari-hari ini, mungkin kekayaan yang kita banggakan, mari semua itu adalah karunia Tuhan. Jadi jangan lupakan Tuhan di dalam segala perencanaanmu. Bangun imanmu. Ya, kepercayaan itu penting sekali karena lewat kepercayaan itu Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Perkara-perkara ilahi dan hidup orang jadi berkat bagi banyak orang. Dibaca sekali lagi di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jemaat Tuhan percaya ketika kita mendengar firman, iman kita timbul. Bukannya timbul tapi bertumbuh. Semakin hari semakin kuat, semakin teguh, semakin besar. Sehingga Tuhan akan mendapati seperti perwira ini. Iman yang sebesar ini tidak didapati di seluruh kaum. Bayangkan Tuhan bilang seorang perwira yang bukan dari golongan Yahudi. Ya, tidak mengenal Tuhan tapi imannya. Tuhan bilang paling besar. Ya, jadi ada banyak orang yang mungkin selama melayani tidak dilihat dari pelayanan ya. Tetapi justru ada orang di luar sana yang baru bertobat tapi dia memiliki iman yang teguh. Semangat yang menyala-nyala. Yang melayani sudah mulai begini. Mau urus anak, urus bisnis. Gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Tapi mari hari-hari ini jemaat Tuhan bangkitkan semangatmu. Kita orang-orang yang melayani Tuhan raja di atas segala raja. Melebihi dari kekayaan dunia. Tuhan sediakan bagi setiap orang semua. Ya, dan kebenaran ini biar datang bagi setiap orang. Apa yang orang sampaikan di hadapan Tuhan itu yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita semua. Percayai janji Tuhan. Jangan ragukan firman-Nya yang datang bagi setiap orang. Alami Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang. Tetapi kita semua mengalami firman itu ya dan amin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, dalam Roma 1 waktu saya baca ini Roma 1 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Waktu kita percaya kita memiliki iman. Semua sudah menerima ukuran iman masing-masing. Tapi pertumbuhan iman ditentukan oleh kita masing-masing. Supaya iman bertumbuh merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita hidup dalam nilai, ada dua nilai yang harus kita hidupi yaitu kekudusan dan kebenaran. Kita bukan orang-orang yang merasa kudus tapi kita orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik, ya bukan usaha kita tapi kita orang dibenarkan dan dikuduskan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia dibenarkan, apakah kita masih ingin mencicipi hal-hal yang tidak kudus? Jaga dong hidup kita, jaga hati kita. Jaga iman kita. Ya, jadi mari Tuhan akan berikan pengertian apa yang harus orang lakukan. Kalaupun ada hal-hal yang mulai membuat kita menyerong, pasti ada alert ada peringatan. Jangan Grace, jangan lakukan itu karena kita orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi ketika kita mengalami pertobatan, Tuhan saya sadar kemarin saya sudah melakukan hal yang jahat. Kepada suami, kepada istri. Hari ini saya minta ampun dan tidak akan mengulangi. Ya, itu kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena hanya kekudusan dan kebenaran yang membuat kita memiliki iman yang teguh dan yang kokoh. Ya, sehingga
ada pewahyuan yang disingkapkan. Firman itu ada dua, jadi logos, huruf logos dan rema. Kalau kita tidak memiliki kehidupan dalam kebenaran dan kekudusan, hanya pengetahuan firman yang kita dapati. Dan itu hanya lalu begitu saja dan tidak mengubah apa yang di dalam. Tetapi kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, firman itu datang sebagai pewahyuan. Kalau pewahyuan itu akan menyembuhkan, memulihkan roh, jiwa dan tubuh. Karena itu betapa itu dahsyat kuasanya. Seperti itu Tuhan bilang begini, jadilah terang dan terang itu jadi. Begitu juga dengan orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran ketika mendapatkan firman, firman diwahyukan. Sehingga firman itu Tuhan bilang tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan dengan sempurna bagian yang sudah Tuhan lepaskan bagi setiap orang. Jadi mau mengalami pewahyuan, mari bangun iman, jangan hanya sampai di pengetahuan. Ya, bukan berarti saya tidak percaya teologi, tapi pewahyuan itu lebih tinggi dari pengetahuan. Orang boleh pintar, cerdas. Ada yang sampai berdebat. Tidak, firman tidak diperdebatkan. Karena firman iman itu pewahyuan yang pasti mengubahkan semua orang. Ya, mengubahkan roh, mengubahkan jiwa. Dan otomatis tubuh sehat, segar bugar. Mau berbahagia? Hiduplah di dalam iman yang teguh dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan jemaat Tuhan, saya mau menyampaikan kesaksian ya. Mungkin ini ada keluarga. 2 tahun sebelum COVID, waktu itu saya mungkin ada khotbah tentang pembangunan gereja ya. Dan ini iman kita semua. Kita percaya gereja yang memiliki visi itu gereja yang akan terus bertumbuh. Ya, dan 2 tahun sebelum itu ada satu keluarga yang hari ini masih ingin merahasiakan dirinya. Nanti keluarga ini akan berkesaksian tentang kalau orang mau bangun gereja. Saya bilang ada rencana karena orang di sini cuma kontrak per 5 tahun ya. Dan akhirnya keluarga ini bilang, Kak berdoa supaya kata ada proyek cair dan keluarga ini rindu memberkati. Dan berjalan seiring waktu, dapat COVID. Waktu COVID juga keluarga ini ajak ketemu dan bercerita, sabar ya Kak, begitu dah. Kesaksian ya, ini kesaksian bagaimana ketika orang berjalan dalam iman, enggak usah pikir, enggak usah khawatir. Walaupun waktu itu habis kontrak tahun kemarin ya, tahun 2021 tanggal 31 itu sudah habis kontrak di sini. Dan waktu itu saya tidak tahu mau kemana, mau hubungi kemana. Karena waktu itu saya hubungi langsung dengan owner yang ada di Jakarta. Dan ini orang-orangnya saya sudah lupa dan sudah ada nomor telepon. Tapi Tuhan utus ya, ada teman lama saya, dia masuk di sini di manajemen. Dan bayangkan dia cuma berapa bulan, hanya saya tahu cuma urus tongpek kontrak dan dia keluar. Sekarang Tuhan promosikan jabatan di Papua ya. Ini luar biasa kesaksian. Jadi kalau orang berjalan dengan Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membangun. Dan itu yang terjadi sampai akhirnya waktu Desember kemarin itu Mam bilang gini, pindah sudah sepi semua ini ya. Pindah saja. Kalau aduh pindah di mana, daerah mana, dalam masa COVID begini. Saya waktu itu Mam bilang gini, di mana ngapain iman. Saya luar biasa, tapi itu perkataan yang membuat Tuhan. Iya ya, saya harus berdiri di atas kebenaran firman. Kalau Tuhan sudah bangun dari awal, sudah bawa sampai hari ini, pasti ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Dan benar waktu Januari itu, pada waktu itu Januari, bayangkan tanda tangan kontrak maju ke 5 tahun itu sudah Januari. Saya waktu berpikir 31 Desember kan secara integritas ini pengelola ini kan ya tidak. Jadi kalau sudah 31, aduh kaki semua dapat tutup pintu di situ. Tetapi kasih kemurahan Tuhan membela, boleh Bu, boleh diulur sampai nanti Januari dan deal. Mereka juga justru tawarkan ruangan itu yang harganya jauh lagi di bawah. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, terima kasih untuk berkat Tuhan. Dan luar biasa waktu pewahyuan bulan September ya. Sudah lupa ini tentang keluarga ini yang menyampaikan janji iman. Waktu bulan September waktu itu tema itu mujizat, mengalami mujizat. Dan memang waktu tahun 2021
karena masa COVID, saya sudah menghubungi karena ada jemaat sini yang arsitek. Saya bilang, Tuhan, saya ambil keputusan, saya mau bikin gambar. Ya, gambar gereja. Tidak tahu di mana, tidak tahu tempatnya di mana. Tapi saya mengambil profetik. Karena ini Mam bilang, ambil langkah iman profetik. Saya dengan Ibu Ita, kelilingi ini wilayah Mapanget. Tuhan, saya dituntun. Saya percaya Mam itu ibu rohani yang luar biasa. Apa yang Mam katakan ketika saya taat, itu terjadi. Mam bilang begini, kamu berdoa cari tahu di mana tempat itu. Karena pasti itu dari 10 tahun lalu, 20 tahun lalu Tuhan sudah tahu tempat itu yang akan mau dibangun. Jadi dibutuhkan iman, berdoa. Tindakan iman, kelilingi tempat itu. Dan waktu 2021 itu saya datangi keluarga yang arsitek dan saya bilang gambar yang begini-begini ukuran, kapasitas begini. Dan seperti hanya berbicara, kalau orang mau bilang betul Jo ini, betul. Tapi setelah selesai saya bilang, saya tanya Pak arsitek ini ya. Jadi karena nanti kesaksian itu akan muncul lebih besar lagi kalau orang seluruh lihat di depan mata. Saya bilang, Pak, Bapak yakin ini mau jadi? Dan yakin Bu Gem. Oke. Berarti selesaikan sampai ada dia 3D. Itu tahun 2021 dan saya waktu sampaikan ke Mam, kenapa lanjut 5 tahun? Saya bilang, Mam begini, tahun 2022 saya torang mau menetapkan di mana tuh tempat tanah. 2023 dan seterusnya torang membangun 2-3 tahun. Itu yang saya sampaikan dengan iman. Dan benar waktu September itu waktu mengalami mujizat, orang dapat good news ya dari keluarga hambanya yang luar biasa. Iman orang semua yang bersinergi berdoa, Tuhan jawab. Ya, jadi siap untuk menikmati lawatan Tuhan ya. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik. Ya, di daerah yang terbaik. Sesuai iman torang. Cuma di seputaran Grand Kawanua ya, di daerah seputaran Kawanua. Jadi mari kita tahu memang memulai dari sesuatu itu memang butuh kepercayaan yang teguh di hadapan Tuhan. Kalau mau pakai hitungan-hitungan dunia tidak mungkin mau cari semua itu. Tapi saya lihat begini, Tuhan mengajari dari mulai awal pos PI tidak ada modal apa tapi hanya modal iman. Jadi percaya saja, kadang keraguan ada, tidak mungkin Grace. Tapi teguhkan imanmu, Tuhan pasti menyelesaikan. Ya, jadi ke depan, tahun-tahun ke depan kita siap membangun. Bukan berarti orang fokus di jasmani, tapi orang butuh tempat untuk menjangkau jiwa, memuridkan, membangun apa yang lebih penting. Yaitu membangun gereja Tuhan, baitnya yang kudus. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Orang-orang yang diutus di generasi ini untuk pergi, bangkit dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi siap untuk melakukan perkara besar. Iman kita mengalahkan keraguan. Iman kita membuktikan kedahsyatan kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, ini yang menjadi kebenaran bagi setiap orang. Jangan ragukan firman-Nya.